Oke teman-teman, mungkin mungkin kita mulai jam 10.15 ya. Nunggu teman-teman yang belum join.
Oke teman-teman, udah jam 10.10. Mari kita mulai webinar ini. Share screen-nya sudah kelihatan belum, teman-teman? Sudah, Kak? Oke. Oke, langsung aja ya kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagaskara Adam Terginas dari Internship Cybersecurity at BSI. Di sini kita akan membahas mengenal IP address pada router atau jaringan WiFi dan apa saja mode-mode dalam router. Nah, di sini poin overview-nya ada dua, yaitu tentang yang pertama tentang topologi IP address pada WiFi. Nah, IP address ini pada WiFi ini memiliki dua versi yang biasanya digunakan. Yang pertama ini ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini di sini ada contoh ya teman-teman. Jadi ini tuh sebuah mikrotik yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian di sini ada router-router yang menyambung dari mikrotik tersebut. Ada 4. Lalu di sini saya mempunyai device, misalkan ini HP saya ya teman-teman. Nah, misalkan saya connect ke router ini, mikrotik yang ini. Nah, kok saya nggak bisa setting router ini ya, padahal satu jaringan. Nah, kenapa pada router ini kita tidak bisa men-netting dari router ini? Nah, karena perbedaan address pada mikrotik dan router. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, mungkin ini adalah gambaran bagaimana IP address dalam WiFi. Kenapa ini tidak bisa connect, kenapa bisa connect gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada poin nomor 2, yaitu mode-mode pada WiFi. Mode-mode pada WiFi itu ada mode router, mode AP atau access point, lalu ada mode WSP, mode client, mode extender, dan mode bridge. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih dalam apa itu pengertian IP address. Jadi, apa sih pengertian IP address itu? IP address adalah identitas pada suatu device yang ada di jaringan internet. Jadi, IP address ini adalah seperti sebuah KTP kalian yang berisi nomor induk NIK. Nah, di situ tuh ada angka-angkanya. Jadi, identitas itu adalah misalkan nama saya Bagas, lalu NIK saya 1910. Nah, berarti itu tuh mendefinisikan identitas saya sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi gampangnya pengertian IP address itu seperti itulah. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan ke NIM saya. Mungkin yang teman-teman yang kuliah di sini pasti tahu apa itu NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, atau kalau di sekolahan itu NIS, nomor induk sekolah. Oke, di sini saya memiliki NIM kebetulan saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi NIM saya ini yaitu 19106312400008. Nah, NIM ini tidak sembarangan diberikan kepada saya gitu. Dari Unsika itu tidak memberikan secara random bagaimana nomor tersebut dibuat gitu. Nah, kalau kita jabarin di sini ini ada artinya masing-masing ya teman-teman. Seperti contohnya ini kayak di sini ada 19 yaitu tentang angkatan. Oh, berarti nih Bagasnya ini angkatan 19. Nah, kalau kalian cari di Unsika di Universitas Singapura Bangsa Karawang ini, nama Bagas itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi
diidentitasin bahwa Bagasnya ini angkatan 19 gitu teman-teman. Jadi Bagasnya ini angkatan 19. Nah, nggak cukup itu doang, Bagas di angkatan 19 juga cukup banyak. Jadi yang kedua ini ada kode dari universitas 1003 ya teman-teman. Terus ini lebih mengidentifikasi lagi. Jadi ada fakultas. Jadi Bagasnya ini yang di fakultas 12 gitu. Nah, fakultas 12 itu di saya Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, terus jurusan. Kemudian di dalam lingkup angkatan 19 dan fakultas 12. Ini siapa tahu aja masih ada Bagas-Bagas yang lainnya nih. Kita belum tahu nih Bagasnya mana nih. Misalkan masih ada 2. Nah, kita jabarin lagi menggunakan jurusan. Nah, jurusan 40 misalkan. Nah, jurusan 40 itu di fakultas 12 itu yaitu IKOR misalkan. Nah, berarti ini Bagasnya Bagas IKOR nih yang angkatan 19 Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, dalam sebuah kelas itu bisa aja ada nama Bagas yang 2 ya, misalkan Bagas Kara Adam, terus satu lagi Bagas Adam gitu. Nah, kita identifikasi lagi menggunakan nomor absen. Nomor absen ini guys. Nah, jadi kita udah teridentitas bahwa Bagasnya ini yaitu Bagas angkatan 19, fakultasnya 12, jurusan 40, dan lalu absennya ini. Nah, di sini saya ada contoh kasus nih. Nah, jadi ada teman namanya Adam misalkan. Nah, kira-kira ini Adam ini kenal nggak sama Bagas? Nih, coba ya kita jabarin pakai NIM-nya. Nih. Jadi Bagas ini angkatan 19, lalu Adam angkatan 18. Berarti Adam ini kakak tingkat dari Bagas. Nah, kurang lebihnya nggak kenal berarti. Nah, universitas ini masih sama ya teman-teman. Nah, lalu fakultasnya 12. Dan Adam ini fakultas 10. Nah, fakultas 10 ini di Unisika ini fakultas FKIP. Nah, jadi bisa diintegrasikan bahwa ini tuh tidak saling berkomunikasi ya, tidak saling kenal. Lalu jurusannya pun sama jauh ya teman-teman, 40, 36, lalu absennya juga tidak ini. Nah, jika kita lihat dari NIM Bagas dan Adam, mereka ini tidak saling mengenal, tidak saling berkomunikasi. Kalau kita lihat dari NIM. Nah, sama seperti IP address. Jika IP address-nya router utamanya itu seperti ini, nah, lalu IP address yang router yang satu lagi harus satu segmen dengan ini, ibarat kayak satu angkatan, satu fakultas, satu jurusan. Baru router itu dapat menangkap internet. Jadi seperti itu ya. Nah, terus di sini tuh IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini rata-rata yang digunakan di Indonesia. Sebenarnya IP address ini ada 2, yaitu IP versi 6 dan versi 4. Tapi yang digunakan di Indonesia ini yang versi 4. Nah, kenapa? Karena yang versi 6 itu masih dalam tahap uji coba ya teman-teman, terus masih terkendala dari infrastruktur dan juga biayanya juga. Nah, bedanya apa? Yaitu panjang angkanya ini 32 bit. Jadi IP address versi 4 ini panjang angkanya itu menampung kliennya itu tidak banyak seperti IP versi 6. Kalau kita lihat IP versi 6 ini panjang angkanya 128 bit. Artinya mereka bisa menampung lebih banyak lagi klien-klien, lebih banyak lagi IP yang bisa diberikan oleh IP versi 6. Nah, tabel IP versi 4. Nah, slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel dari IP versi 4 ya teman-teman. Nah, ini yang pertama ini ada kelas. Kelas ini mendefinisikan tentang kelas A, B, C. Nah, lalu ada IP address. IP address itu IP yang digunakan pada saat awal angkanya. Jadi IP address 1 sampai 126 berarti kelas A. IP 128 sampai 191 berarti kelas B.
Lalu IP 192 sampai 223 itu kelas C. Nah, di sini ada subnet mask, artinya ini tuh peraturan yang berlaku. Jadi peraturan di kelas A itu 255.0.0.0.0. Terus peraturan di kelas B 255.255.0.0. Lalu di kelas C inilah. Nah, selanjutnya ada CIDC, yaitu ini tuh kayak seperti bits per paket gitu. Bitrate lah ibaratnya. Jadi bitrate di kelas A ini segini, kelas B segini, kelas C segini. Nah, ini kita lihat. Kita identifikasi lagi ya teman-teman lebih jauh lagi. Nah, oke, nah kenapa di sini ada bitrate? Nah, karena IP kelas A ini tuh dapat menampung 16 juta. Jadi 16 juta subnet mask, 16 juta IP address. Jadi biasanya router-router yang kelas A ini digunakan di pabrik-pabrik besar, perusahaan besar seperti itu karena dapat menampung 16 juta klien. Nah, selanjutnya ada kelas B menengah, yaitu bisa menampung 64.000. Selanjutnya ada kelas C 192 dapat menampung 254. Nah, biasanya wifi yang di rumah-rumah kalian ini biasanya ini kelasnya kelas C. Kenapa? Karena bits per paketnya lebih cepat, tapi menampung kliennya lebih sedikit. Kan nggak mungkin ya kalau dalam satu rumah ini device-nya ini lebih dari 254. Makanya IP dari WiFi kalian ini umumnya ini seperti ini nih. Nah, kita ada contoh IP legend ya, IP legend dari sebuah perusahaan WiFi kayak IndiHome atau apa. Nah, biasanya IP-nya ini seperti ini teman-teman. Nah, coba kita jelajah lagi. Menurut kalian, jadi IP ini IP 192 ini masuk ke kelas berapa? Nah, oke, mari kita identifikasi ya teman-teman. Jadi depannya ini 192. Nah, bisa kita lihat di sini 192 sampai 223. Nah, artinya IP ini masuk ke dalam kelas C. Nah, peraturannya ini seperti ini ya teman-teman. Nih, sudah saya copy. Nah, seperti ini teman-teman peraturannya. Kalau kita tarik garis lurus, ini sama teman-teman, seret. Nah, artinya apa? Berarti yang 255 ini tidak boleh diganti. Nah, selanjutnya ini juga tidak boleh diganti, ini tidak boleh diganti. Nah, yang 0 ini bebas kalian mau ganti apa. Misalkan nih, saya mau bikin wifi lagi nih, mau saya sambungin ke wifi pusat, misalkan IP-nya berapa nih biar bisa connect gitu kan. Nah, berarti kita harus bikin IP 192. Nah, ini 255 harus sama nih. 192 titik 192 titik 168 102 misalkan. Nah, ini udah satu segmen ya teman-teman. Kenapa? Nah, ini bisa kita lihat peraturannya yaitu 255.255.255.0. Ini sudah satu segmen dengan ini sesuai peraturan. Ini sudah satu segmen. Lalu ini sudah satu segmen. Nah, yang ini 0 ini terserah kalian mau berapa aja bisa. Karena peraturannya memang seperti itu. Nah, ini sudah dipastikan bisa connect ya teman-teman, bisa nyambung, bisa mengenal antara ini dan ini bisa mengenal teman-teman. Nah, lanjut nih, misalkan kita identifikasi lagi sebuah IP. Misalkan saya ambil contoh, ada IP 19.16.10.1. Nah, menurut teman-teman ini masuk ke kelas berapa nih? Ayo. Oke nih, akan kita identifikasi ya teman-teman bareng-bareng. Jadi 19 ini
Di sini kita lihat ya, kelas A ini 1 sampai 126, artinya berarti IP ini masuk ke kelas A dan memiliki peraturan seperti ini. Teman-teman 255.255.0.0. Nah, berarti peraturannya seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan saya mau bikin router lagi nih. Saya mau bikin router nih. Gimana nih cara konekinnya nih kalau misalkan IP utamanya seperti ini. Nah, berarti kalian harus satu segmenin IP-nya dengan peraturan tersebut ya teman-teman. Jadi seperti ini nih contohnya. Jadi berarti 255 awalnya itu harus sama, berarti 19 titik. Ini terserah kalian mau diisi berapa karena peraturannya di sini 0 ya teman-teman. Misalkan kita isi 13.23.24.1. Nah, ini sudah dipastikan WiFi kalian sudah connect teman-teman. Dan router ini bakal mengenal ke router pusat ini teman-teman. Jadi sudah satu segmen. Gitu teman-teman. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau kalian sudah paham apa itu IP address dalam WiFi, mari kita jelajah lebih jauh lagi ke router ya teman-teman. Yang pertama, mode router. Oke, saya akan jelaskan apa itu router. Apa sih router itu? Nah, router itu adalah sebuah perangkat atau device yang kalian gunakan. Biasanya yang kalian gunakan untuk wifi-an itu. Nah, itu namanya bukan wifi ya teman-teman. Teman-teman biasanya di sini suka menyebut kalau oh ini wifi-nya rusak nih, wifi-nya kedip-kedip merah nih misalkan. Nah, itu sebenarnya itu namanya bukan wifi teman-teman, tapi itu adalah router teman-teman. Nah, nih kita cari router coba. Router. Nah ini namanya router ya teman-teman, bukan wifi. Jadi router itu adalah seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah tahu apa itu router, apa sih fungsi router itu? Oke, fungsi router itu ada dua teman-teman, yaitu yang pertama ini menangkap internet, lalu mendistribusikan internet. Nah, menangkap internetnya ini biasanya melalui port 1. Biasanya di dalam router itu ada suatu port, teman-teman, suatu port ya namanya port 1. Nah, router tersebut mendapatkan internet dari port tersebut. Nih, kita lihat nih, port 1. Port 1 router. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada port 1, lalu port LAN. Nah, jadi router ini mendapatkan internetnya ini melalui port 1. Nah, lalu ada port WLAN. Port W1 artinya apa? Artinya router ini menangkap internetnya ini melalui wireless atau melalui WiFi, tidak menggunakan kabel. Kalau WAN ini menggunakan kabel, yaitu kabel RJ45. Nah, kalau W1 ini melalui wireless atau yang sering kalian dengar ini nembak WiFi ya teman-teman, nembak WiFi pakai jaringan WiFi gitu. Nah, kemudian ada mendistribusikan internet, ada LAN dan juga WLAN. Nah, LAN ini biasanya yang kalian lihat dari kayak teman-teman mungkin pernah lihat ya di sini teman-teman, kayak sebuah router ditancapkan kabel lalu dihubungkan ke laptop kalian masing-masing. Nah, itu namanya fungsi dari kabel LAN. Selanjutnya ada WLAN melalui jaringan wireless. Nah, WLAN itu apa? Jadi WLAN itu sebuah kemampuan mendistribusikan internet dari sebuah router. Contohnya itu WiFi yang kalian pakai. Nah, WiFi yang kalian pakai itu, nah itu disebut WLAN, yang ada sinyal gitu, namanya WLAN. Dia mendistribusikan internet melalui jaringan wireless. Nah, lanjut ke slide berikutnya, ada DHCP server. Apa itu DHCP server? Jadi DHCP server ini kemampuan sebuah router untuk memberikan IP address. Nah, kalian kan udah tahu tadi IP address ya.
Nah, jadi contohnya seperti ini lah teman-teman nih. Jadi misalkan saya connect ke router ini. Nah, otomatis router ini bakal memberikan IP kepada HP kalian. Nah, sebagai identitas HP kalian, teman-teman. Jadi, oh, ini HP iPhone nih yang connect ke router saya nih gitu. Nah, yang memberikan IP-nya itu sebuah router, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Terus lanjut ada MAC address. Nah, MAC address itu apa? MAC address itu sebuah IP address juga sama, tetapi yang terbaca di dalam router. Jadi yang terbaca di dalam router itu MAC address kalian gitu, bukan IP address, tapi MAC address. Dalam suatu HP atau suatu device, biasanya MAC address-nya itu ada suatu MAC address, pasti ada suatu MAC address dalam sebuah device, dan itu tidak bakal bisa diganti. Nah, selanjutnya ada konfigurasi. Apa itu konfigurasi? Jadi fungsi remote atau menyeting router. Nih, fungsi remote atau menyeting router nih. Contohnya seperti ini ya teman-teman nih. Misalkan saya pakai WiFi, saya pakai ini ya teman-teman, pakai kabel. Nah, misalkan saya menyeting WiFi saya teman-teman nih. Fungsi remote pada router nih contohnya. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Saya dapat menyeting router. Nah, ini maaf ya teman-teman kalau bahasanya bahasa Cina karena emang router Cina. Nah, di sini saya menggunakan router. Nih. Jadi ini namanya fungsi remote. Kita bisa mengatur bagaimana router tersebut dijalankan. Nah, lanjut ke konfigurasi sudah. Nah, di sini kita lihat ada ini sudah saya jelaskan tadi ya, WAN, apa itu WAN, apa WLAN, LAN, WLAN, DHCP, MAC, fungsi remote. Nah, di sini ada mode-modenya. Yang pertama ini ada mode router, lalu ada mode access point, ada mode WSP, mode client, mode rank extender, mode bridge. Nah, oke nih, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman, apa sih mode dalam router. Nah, yang pertama ini ada mode router. Nah, mode router ini yaitu mode yang biasanya kalian pakai saat kalian membeli sebuah router. Misalkan kalian baru beli sebuah router, terus modenya itu pasti mode router yang disetting dari default-nya itu yaitu mode router. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi mode router ini menghubungkan mikrotik dengan kabel UTP ke port 1 router. Nah, artinya apa? Nah, artinya mode router ini, nih di sini saya ada contoh kasus, misalkan di sini ada mikrotik, lalu ini mode, misalkan ini router. Nah, routernya ini kita bikin mode router. Jadi mikrotik ini sudah terhubung ke internet ya teman-teman, terus yang routernya ini belum terhubung ke internet, misalnya kita menyambungkan. Nah, mode router ini kita harus menyambungkan menggunakan kabel UTP yaitu kabel RJ45, lalu menancapkannya di port 1. Biasanya port 1-nya itu ada satu kalau router itu. Nah, itu namanya mode router teman-teman. Nah, lalu IP address berbeda dengan mikrotik. Artinya apa? Artinya IP address pada mikrotik ini bakal berbeda dengan IP address pada router ini, teman-teman. Misalkan di sini saya punya HP saya misalkan connect ke router ini, teman-teman. HP saya connect ke router ini. Nah, otomatis IP-nya itu yang menentukan ini router tersebut, bukan dari mikrotik tersebut yang menentukan IP-nya. Jadi moderator ini punya fungsi seperti itu teman-teman. Lalu DHCP server menyala, artinya apa? Artinya DHCP-nya ini menyala, berarti IP address yang dibikin oleh router ini dibikin sendiri oleh router ini, tidak menginduk ke mikrotik ini, teman-teman. Lalu yang kedua, oke, ini ada sebuah tabel nih, teman-teman. Nah, port
moderator ini menangkap internet dari port 1. Port 1-nya di checklist. Lalu port W1-nya tidak terchecklist. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan mode internet ke W1, ke 1. Lalu bisa didistribusikan ke port LAN. Misalkan kalian ingin nyambungin ke ini nih, ke laptop kalian misalkan. Nah, kalau moderator ini bisa teman-teman. Jadi kalian tinggal nancepin aja di kabel di port LAN-nya ini, lalu kalian tancapin ke laptop kalian. Nah, otomatis dia laptop ini bakal terhubung ke internet melalui router ini, teman-teman. Terus ada DHCP, MAC address, lalu ada fungsi remote-nya menyala. Jadi router ini bisa kita setting semaunya kita sendiri gitu. Misalkan kita mau setting IP-nya diganti atau password-nya kita ubah gitu. Username SSID-nya kita ubah, namanya kita ubah. Nah, itu bisa kalau mode router. Nah, selanjutnya ada mode access point. Mode access point yaitu menghubungkan mikrotik dengan kabel UTP ke port 1 router. Lalu IP address mengikuti mikrotik. Nah, artinya apa? Jadi, mode access point ini sama seperti mode router, dia itu menangkap internetnya ini melalui kabel, lalu didistribusikan ke port 1. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ini IP address dari mode access point ini mengikuti induk dari mikrotik tersebut, teman-teman. Jadi cakupannya lebih sedikit lah gitu ibarat. Jadi IP address-nya itu numpang ke mikrotik WiFi pusat gitu teman-teman. Nggak bisa dia memiliki IP address sendiri, ini nggak bisa. Nah, lalu fungsi remote-nya tidak menyala ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyeting router ini teman-teman. Nah, caranya kalau mau nyeting berarti kita harus reset router tersebut. Nah, itu kelemahan dari mode access point. Selanjutnya ada mode WISP ya teman-teman. Mode WISP ini apa sih mode WISP itu? Nah, mode WISP ini dia ini menangkap internetnya itu melalui WIWAN atau melalui wireless. Jadi mungkin yang biasa kalian kenal itu nembak WiFi lah teman-teman. Misalkan tetangga kalian misalkan punya router ya teman-teman. Nah, kalian beli router yang support mode WISP misalkan WISP. Nah, kalian ini bisa nembak WiFi tetangga kalian tanpa menggunakan kabel teman-teman, tapi menggunakan jaringan WiFi teman-teman. Nah, itu namanya gampangnya mode WISP ya, nembak WiFi lah ibarat. Nah di sini WIWAN yang menyala, lalu sama seperti mode router, enaknya ini bisa langsung ditancapkan ke LAN, lalu bisa mendistribusikan internet, bisa memancarkan WiFi, lalu DHCP server yang menyala, artinya IP address-nya itu dibikin oleh routernya ini tersebut. Lalu MAC-nya menyala, lalu fungsi remote-nya menyala. Nah, enaknya di mode ini kalian tidak perlu repot-repot menarik-narik kabel untuk menyambungkan router kalian ke router pusat. Mode WSP ini hanya butuh jaringan yang kuat saja, misalkan jaringannya 3 batang misalkan. Nah, 3 batang ini bisa nih buat nangkep WiFi ke tetangga kalian gitu. Jadi bisa kalian distribusikan lagi ke rumah kalian gitu. Nah, selanjutnya ada mode client. Apa itu mode client? Mode client ini sama seperti mode WSP, menangkap internetnya itu dari wireless teman-teman ya, sama nembak WiFi juga dari wireless. Kemudian mode client ini tidak bisa mengaktifkan WiFi teman-teman, tapi dia ini hanya dapat mendistribusikan melalui kabel LAN. Artinya apa? Artinya jika suatu router ini mode client, nah kalian bisa mengakses internetnya ini hanya melalui kabel LAN. Kabel LAN yang ditancapkan kepada router tersebut lalu didistribusikan ke laptop kalian. Nah, selain itu tidak bisa lagi mendistribusikan internet. Nah, bisa kita lihat ini WLAN-nya
tidak hidup, DHCP servernya tidak hidup, MAC-nya tidak hidup, tetapi bisa fungsi remote ya teman-teman, bisa kita remote lah mode klien ini. Routernya ini bisa kita remote. Nah, ini mode klien WAN dari jaringan wireless distribusikan hanya dengan LAN. Fungsi remote aktif apabila menyamakan segmen IP address utama. Nah, kalian kan tadi sudah belajar tentang IP address ya teman-teman. Jadi mode klien ini bisa disetting kalau IP address-nya sama teman-teman. Jadi kalau IP address-nya sama berarti bisa fungsi remote. Nah, selanjutnya ada mode range extender. Nah, apa sih range extender itu? Range extender ini biasanya sumber internetnya dari port LAN. Peer mengextend jaringan pusat, SSID yang sama, password yang sama, dengan DHCP server. Nah, artinya apa? Mode range extender ini sama seperti kalau kalian tahu itu kayak wifi sebuah brand ya kayak Xiaomi misalnya itu. Nah, itu tuh kebanyakan wifi-nya range extender. Artinya apa? Dia itu hanya fokus untuk menyebarkan atau memperluas jaringannya dari mikrotik tersebut, teman-teman. Jadi contohnya gini, misalkan wifi pusat kalian terletak di ruang tamu, teman-teman nih. Wifi pusat kalian di ruang tamu nih, ruang tamu. Nah, kemudian kita berjalan ke dapur, misalkan teman-teman dapur. Nah, dapurnya di sini, misalkan teman-teman. Nah, di sini. Otomatis di dapur ini tidak mendapatkan jaringan wifi dari router utama kita di ruang tamu, teman-teman. Nah, makanya ada fungsi mode range extender. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa memperluas jaringan yang dari ruang tamu ke ruang dapur, teman-teman. Nah, kalian tinggal beli aja routernya, lalu dilihat di situ bisa mode range extender atau enggak gitu. Kalau bisa berarti bisa buat menyebarkan gitu. Nah, range extender ini portnya ini dari WIWAN, teman-teman, menangkap internetnya dari wireless, dari jaringan wifi router utama ya teman-teman. Terus router ini bisa mendistribusikan melalui kabelan dan juga bisa menyalurkan sebuah wifi. Nah, kelemahannya apa? Jadi kelemahan dari mode range extender ini SSID-nya ini nih. SSID ini seperti ini nih. Ini saya coba connect ke wifi ini. Nah, ini contoh SSID ya teman-teman nih. Misalkan SSID saya Cyber, lalu SSID di saya 2, lalu Arifani. Nah, ini namanya SSID teman-teman. Nah, ini karena saya tidak pakai wifi, saya disepakin aja teman-teman. Nah, jadi kelemahannya apa? Kelemahannya ini, range extender ini, SSID-nya ini harus sama ke wifi pusat teman-teman. Lalu passwordnya juga harus sama wifi pusat. Nah, dalam sebuah router biasanya kalau SSID-nya berbeda itu tidak bakal connect, teman-teman. Tapi kalau misalkan SSID-nya sama, itu bakal connect. Nah, itu adalah fungsi dari mode range extender, teman-teman. Nah, selanjutnya ada mode bridge. Apa itu mode bridge? Nah, sumber internetnya di port LAN, teman-teman. Jadi sumber internetnya itu dari port LAN yang sudah kita lihat tadi, port LAN wifi. Nah, biasanya mode-mode yang lain ini connect-nya ini ke port 1 atau ke port W1, tapi berbeda dengan mode bridge. Mode bridge ini menangkap internetnya ini dari LAN, teman-teman. Nih, kita tancapkan ke mode LAN, lalu dia akan menangkap sebuah internet. Kalau modenya bridge. Kalau kalian mode router, kalian tancapkan ke kabelan, ini tidak akan bisa internet, tetapi harus kalau mode router itu ditancapkannya harus ke mode WAN, ke port WAN. Nah, itu ya teman-teman. Lalu mode bridge ini bisa menyalurkan WLAN
lalu bisa di fungsi remote. Artinya apa? Artinya mode bridge ini bisa menyebarkan sebuah WiFi, kemudian dia ini bisa fungsi remote-nya itu aktif, bisa bisa di remote oleh klien-klien ini, teman-teman. Lanjut ke PowerPoint. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sini ada yang lebih expert lah dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selanjutnya ada sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Kita batasin aja deh 3 orang deh. Saya ingin bertanya. Oh iya, Patrick, silakan. Apakah dengan menggunakan VPN dapat melindungi IP address kita yang sebenarnya? Nah, oke. Baik, pertanyaannya bagus. Jadi, tentang IP address. Nah, kalau kita menggunakan VPN, nah, ini teman-teman, kita langsung jawab aja ya teman-teman. Kalau ada mau nanya lagi nggak apa-apa, nanti ya. Nah, jadi, kalau kita menggunakan VPN, otomatis misalkan IP kita ini 192 ya, kita pakai IP default dari IndiHome aja ya, misalkan 192.168. Nah, misalkan IP kita ini dari IndiHome ini seperti ini ya teman-teman. Lalu kita connect ke sebuah VPN. Misalkan ini VPN-nya ini VPN mana? Misalkan VPN-nya ini dari VPN Singapura misalkan. Nah, VPN Singapurnya ini, misalkan VPN Singapura ini kan biasanya ada IP-nya juga teman-teman. Misalkan IP-nya ini acak-acakan langsung 13.3.ini. Nah, akan kita connect ke VPN ini. Nah, otomatis IP kita yang terbaca itu seperti ini teman-teman. IP yang terbaca di jaringan kita itu IP dari server tersebut teman-teman. Jadi jelas bisa melindungi privasi kita terhadap IP yang aslinya kita gitu teman-teman. Makanya kalian kan bisa mengakses misalkan web-web gitu yang menggunakan VPN itu. Kenapa? Karena IP yang di Indonesia ini sudah diblokir oleh web tersebut. Nah, kita harus connect ke IP yang berbeda baru bisa connect ke web tersebut. Nah, gitu Patrick. Gimana Patrick? Lebih jelas? Oh ya, baik Bagas. Terima kasih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kedua. Saya Rafikan, izin bertanya Kang, bagaimana metode atau cara dipakai ketika ingin nge-hack WiFi? Nah, nih. Nah, pertanyaannya lumayan sulit dijawab nih. Jadi, bagaimana metode atau cara yang dipakai untuk nge-hack WiFi? Nah, biasanya di zaman sekarang ini, keamanan pada WiFi ini sudah mumpuni lah gitu ibarat. Pada sebuah router nih misalkan, ini ibaratin aja router ya teman-teman. Dari gambar router, nah ini. Nih misalkan ini router ya teman-teman. Nah, sebuah router ini pada zamannya sekarang ini tidak bakal bisa dihack teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan zaman-zaman dulu gitu, firewallnya keamanannya masih kurang, itu masih gampang dihack gitu, masih banyak cara gitu.
bisa tinggal di teks saja, tampilkan teksnya apa gimana gitu, banyak lah caranya teman-teman. Cuman untuk sekarang ini nggak bakal bisa teman-teman. Mungkin kalau ada caranya juga, mungkin ada kayak misalkan nih kayak di YouTube ya, misalkan kayak orang gitu nge-hack wifi. Nah, itu sebenarnya itu dia pakai metode gini teman-teman. Nih, jadi ada satu orang yang misalkan ini hackernya teman-teman ya. Ini hackernya. Lalu ini wifi target misalkan, wifi target. Nah, dia ini memiliki dua alat teman-teman, memiliki dua alat yang gunanya untuk apa? Yang pertama ini wifi alatnya dia ini berguna untuk memberhentikan jaringan tersebut. Jadi klien-klien, misalkan ini klien yang connect kepada wifi ini akan disconnect teman-teman, akan disconnect. Kemudian hacker ini membuat SSID yang sama dengan wifi target. Jadi SSID-nya ini sama, cuman tidak di password teman-teman. Lalu klien ini bakal panik ya teman-teman, kok nih nggak bisa wifi saya ya, kenapa ya? Nah terus dia ini bakal nyambung otomatis HP-nya ini nyambung ke SSID yang ini. Kenapa? Karena dia udah auto nyambung ke sini. Jadi SSID-nya ini kebetulan sama nih. Nah di sistem mendeteksi nih, wah nih wifi ini nggak bisa nih. Nah ini ada SSID yang sama nih. Otomatis dia akan nyambung ke sini. Lalu klien ini menginput password lagi, password seperti password targetnya ini teman-teman. Nah jadi sebuah hacker ini tahu bahwa apa itu password dari target tersebut teman-teman. Nah ini contohnya nih kayak web phishing lah teman-teman, phishing gitu lah teman-teman, kayak kita login di sebuah Facebook tapi Facebooknya itu buatan orang, bukan buatan dari perusahaan tersebut. Nah dalam wifi juga ada teman-teman nih, kayak namanya itu NotMCU mode defaulter nih. Alatnya ini seperti ini nih teman-teman, NotMCU filter. Nah ini contoh alatnya nih yang buat mengganggu jaringan wifi target nih teman-teman. Nih ditancapkan melalui kabel USB. Nah ini ada dua alat nih. Gitu teman-teman. Nah baru 2 pertanyaan ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau enggak akan kita akhiri aja deh sesinya tanya jawabnya. Kalau tidak ada yang bertanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah join pada webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live ya teman-teman.